Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Darul Masjid yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini insyaallah kita masih teruskan kajian kita, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubtilatis sholat. Pasal menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, ini kita udah bahas kemarin pertemuan yang lalu, niyatu qat'ihah. Niat untuk memutuskan sholat itu menjadikan sholat jadi batal. Kemudian yang kedua adalah wa taraddudu fihi ay al-qadr, ragu tentang sholat yang dilaksanakan, apakah sholat mau diteruskan atau enggak. Beda ya. Kalau tadi pertama apa? Niat untuk memutuskan sholat. Yang kedua adalah ragu sholat terusin enggak. Ya, tuh kan ragu itu namanya. Kemudian yang ketiga yang bisa batalkan sholat adalah wa bi fi'lin kasirin yaqinan min ghairi jinsin af'alihah. Jadi fi'lin kasir itu artinya banyak bergerak, yang gerakannya itu bukan gerakan sholat. Jadi banyak bergerak, yang gerakannya itu adalah bukan gerakan sholat, itu bisa membatalkan sholat. Fi'il kasirnya gimana? Walaan, secara kenapa? Terus menerus. Kalau bahasanya secara beruntun. Kemudian beruntunnya berapa kali? Kan 1, 2 juga namanya beruntun. Gitu kan? Walaan di sini maksudnya adalah terus menerusnya ini adalah lebih dari 2 kali. Berarti kalau udah 3 kali ke sana itu bergerak, yang gerakannya itu bukan gerakan sholat, maka sholat itu menjadi batal. Kemarin ini kita bahas. Kemudian selanjutnya yang berikutnya adalah yang bisa membatalkan sholat. Ini Pak, wa binutkin amdan walau bi ikrahin, wa binutkin biharfain, berucap 2 huruf, ya, berucap 2 huruf, yang ucapannya itu bukan ucapan apa? Ucapan 2 huruf. Itu bisa apa? Sholat kita bisa jadi batal. Kita lihat di sini. Wa binutkin amdan walau bi ikrahin biharfain intawalaya kama istahroh
istazharahu sayfuna min ghairi qur'anin wa dzikrin aw du'ain. Nutkun di situ, yaitu yang dua huruf itu adalah nutkun yang bukan Al-Qur'an, ucapan yang bukan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, zikir dan juga doa. Lam yuqsad biha mujarrad tafhim ka qaulihi liman ista'danu fid dukhul. Misalnya begini Pak, Al-Quran itu sendiri dibaca bukan bermaksud yang lain kecuali maksud baca Al-Quran. Misalnya ada orang Assalamualaikum, dijawab kayak gitu, lagi sholat. Enggak, jadi ada juga mengatakan itu bacanya dikeraskan. Ya, misalnya qul huwallahu ahad. Assalamualaikum. Allahu shamad. Nah, gitu. Gitu ya. Tapi pun tamu itu kalau udah ngetok 3 kali, yang punya rumah diam aja. Jangan dipaksa. Ya, 3 kali dong. Assalamualaikum. Gitu ya. Tungguin dulu. Mungkin lagi beres-beres ya, yang punya rumah kan gitu ya. Assalamualaikum. Terus 3 kali. Udah 3 kali kagak ada ya udah. Mungkin tuh orangnya di rumah lagi ngapain kan gitu ya. Kecuali mungkin orang lagi utang kali ya. Utangnya beda. Nah, itu misalnya ada orang Assalamualaikum, kemudian dia baca udkhuluha bisalamin aminin. Itu nggak boleh. Jadi baca Quran di situ maksudnya adalah untuk jawab nggak boleh. Kecuali memang di situ udah terdapat ayat yang memang bacaan itu di ayat yang memang dibaca ketika apa? Ketika sholat. Nggak boleh. Jadi udkhuluha bisalamin aminin. Nih. Wa in qasadal qira'ah aw dzikr wahdah ma'a tanbih lam tabtur. Kalau dia membaca aja, maksud emang dia lagi baca, itu apa? Salatnya enggak batal. Tapi kalau misalnya sengaja dia lagi sholat kemudian dia ada orang ucapin salam, dia apa? Assalamualaikum gitu ya. Kemudian diucapin apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Salatnya jadi wa kadza in atlaqa ala ma qalahu jam'un mutaqaddimun lakin alladhi fi tahqiq wa daqaiq al-butlan. Akan tapi dalam kitab tahqiq itu dikatakan batal itu Pak. Ya, batal. Wa huwa al-muhtamal. Wa ta'ti hadis suwar al-arba'ah fi fathi ala imami bil Qur'an aw dzikr. Wa fil jahri bi takbiril intiqal minal imam wal muballigh. Wa tabtulu bi harfain. Pun zikir Pak. Makanya dulu pernah kita bahas, itu kan kalau kita di Saudi Arabia itu kalau kita sholat itu ada namanya muballigh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Yang pernah pergi ke Mekah, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Ada ikutin, ada ikutin gitu. Rabbana lakal hamd, Sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi dulu pernah kita bahas kaitan dengan itu mubaligh itu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, mubaligh yang seperti itu harus apa ya? Disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sholatnya cuma berapa baris? Sebaris, ya, baris nih.
Enggak usah. Enggak usah lah. Atau mungkin cuma 3 baris. Itu enggak usah. Sama juga misalnya maaf, kita kan kalau ini suka baca juga nih. Sholat pakai apa? Mik. Tujuannya buat apa sih, Pak? Hah? Kan ulama dulu sebagian ada yang larang tuh. Ada yang larang. Bahkan zaman dulu di sini, Pak, nggak boleh itu adzan pakai apa? Pakai pengeras suara nggak boleh. Mengajian juga nggak boleh. Sampai lagi ketika sholat. Sekarang tujuannya sholat pengeras suara apa? Biar itu jamaah yang di belakang itu nggak dengar ya apa yang dibaca atau apa yang diucapkan imam ketika sholat. Misalnya yang di belakang sana pun sholat zuhur, kalau misalnya itu udah banyak ya pakai juga ini, Pak. Coba lah kalau belakang sana kan biasanya kalau udah kita umur 50 kan apa ini, kuping udah mulai apa tuh? Udah mulai bindeng-bindeng gitu ya. Makanya orang tua itu biasanya ngomongnya keras sama anak itu. Nah kita pun jadi anak udah apa? Kita kudu mabuk. Orang tua ngomongnya keras. Emang ini, Pak, ya kupingnya agak kurang gitu loh. Nah itu tadi. Nah kalau misalnya kita cuma 2 bar 3 bar di belakang nggak ada, di atas juga nggak ada, itu mendingan nggak usah pakai mic, kita jadi imam. Ya. Jadi pakai ini mic ini adalah untuk apa tuh? Itu tadi membantu jamaah biar supaya apa? Ini ya. Jadi kalau misalnya sholat cuma berdua, ini imam satu sama apa imam satu ya, sama makmum 2, ya udah pasang kayak ginian, ya. Terlalu itu, Pak. Itu bahkan ada yang mengatakan itu haram hukumnya. Jadi enggak boleh. Makanya fikih itu kan dilihat gimana, Pak? Kita lihat situasinya gitu. Gitu, Pak. Nah, sekarang begini. Ini kan tadi yang nutkun itu, nutkunnya nutkun 2 kali. Maaf, 2 huruf, biharfain, 2 huruf. Kalau misalnya orang lagi sholat, imam lagi baca apa tuh? Baca Fatihah atau baca surah yang lain, terus makmum boleh dehem nggak? Batal nggak kalau dehem? Sekarang dehem itu kalau sengaja ya, coba, itu berapa huruf? 3. Hah? 3. Berapa huruf? Kan ada nih orang juga mungkin ini ya. Kalaupun misalnya ada imam di depan kemudian bacaannya ya mungkin kepanjangan atau apa, kalau kita nggak seneng, kan ada orang kagak seneng dia mentang-mentang dia pinter. Maksudnya tuh biar apa tuh? Biar imam tuh bacanya nggak terlalu lama atau baca entah maksudnya apa gitu. Kita jadi mau pun nggak boleh begitu, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita jadi mau, memang harus betul-betul apa? Ikhlas sama yang di depan. Kalau kita nggak ikhlas, salat kita jadi nggak sah. Kalau pengen kita mau apa namanya, nggak senang juga dengan imam, maka ada caranya, yaitu dengan apa? Dengan mufarokoh namanya. Ya, dengan mufarokoh artinya apa? Memisahkan diri dari jamaah, nggak ngikut imam lagi. Nah, mufarokoh sendiri itu ada yang mengatakan 2 macam, ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib itu apabila imam baca Fatihahnya salah. Kita tahu itu baca imam salah, wajib kita mufarokoh. Gitu. Wajib hukumnya. Tapi ada yang mengatakan juga nanti kalau misalnya kita mufarokoh kemudian ntar bikin apa? Bikin gaduh jamaah,
Coba misalnya Pak, imam misalnya bacanya kurang benar Pak, terus di situ dia Pak, di sini tengah-tengah, tiba-tiba gerakan sholatnya lah lain. Karena ketika kita mufarokoh itu, kita nggak boleh ketergantungan sama imam. Kalau kita tergantungan dengan imam, berarti kita mufarokohnya cuma setengah-setengah atau nggak enak atau gimana gitu ya. Itu jadi setengah-setengah. Nah, kalau misalnya kita mufarokoh intinya banyak jamaah yang lain, niat kita itu gerakan yang lain, kira-kira gimana? Ya kan gitu. Orang rokok dia masih baca surah atau lain sebagainya. Itu jadi apa? Jadi gaduh kan. Daripada itu gaduh, mendingan apa? Ya udahlah, kita tahan, kemudian nanti sholat kita baru kita ulang. Itu namanya akhlak. Ya Pak, kita tahu itu emang salah, tapi itu apa? Itulah namanya akhlak kita. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak Pak yang kita apa? Yang kita. Jadi jangan mentang-mentang kita di tempat orang kemudian kita bisa langsung aja misalnya sholat kita maju jadi imam. Jangan. Itu berarti apa? Nyelongcong itu nyelong. Meskipun memang di masjid masih apa aja, tapi kita harus salah. Ngerem lah bahasanya. Alhamdulillah. Kemudian kalau misalnya ada orang batuk, walau tulian sahsun binahwi su'alin daimin bi'aslam ya'kul zamanun minal waqt yas'al shalah bila su'alin mubti. Gitu. Jadi kalau misalnya batuk, yang kita tuh ya, kita juga harus tahu dirinya. Kalau misalnya kita batuk mulu, yang kira-kira batuk kita itu bisa apa? Bisa ganggu orang, ya kita di belakang aja sholatnya Pak. Kan gitu. Sampai lagi sekarang musim corona nih. Begitu. Kalau kita merasa nih kayaknya kok gue pilek-pilek nih, atau perasaan badan nggak enak gitu ya, ya udah mendingan di mana? Di belakang ataupun sholatnya di rumah gitu Pak. Jadi jangan mentang-mentang gua kuat, iya lu kuat, yang lain. Kan begitu. Jadi di sini keterangan binutkin wa binutkin amdan wala biharfain, yaitu dua huruf yang bukan bacaan sholat itu apa? Bisa membatalkan sholat. Au binutkin biharfin mubhimin, atau nyebutnya cuma sekali, cuma satu huruf, tapi huruf itu mubhim. Jadi huruf yang orang kalau dengar itu paham. Misalnya apa? Ka. Kalau ucapan ka, itu orang paham gak tuh? Atau misalnya wa, atau a, pi, au biharfin mamdudin, pi gitu maksud dipanjang. Dan itu berapa huruf tuh? 2 bisa 3 kan ya? Itu namanya biharfin mamdudin. Atau ucapan satu kali aja yang ucapannya itu bisa orang paham, itu pun dikatakan bisa membatalkan sholat. Seperti apa? Itu tadi ka, terus pi, wa, i, wa, fi, au biharfin mamdudin, atau apa? Hurufnya jadi panjang, mamdud artinya. Li'annal mamdud fil haqiqah harfani. Karena mamdud itu pada hakikatnya adalah 2 huruf. Misalnya 1 huruf a, 1 huruf. Kalau 2 huruf a, 3 huruf a, 4 huruf
tajwid. Tajwid kan gitu. Ada 1 alif, 2 alif sampai 3 alif. 1 alif berarti 2 huruf. 1 alif berarti 2 huruf. Kemudian kalau 2 alif berarti berapa huruf? 4 huruf dan seterusnya. Gitu Pak ya. Ya, kita ulang lagi Pak. Ini ya, yang batalan sholat. Yang pertama adalah niat untuk memutus sholat. Kemudian yang kedua adalah ragu-ragu sholat mau diterusin apa enggak. Kemudian yang ketiga adalah banyak bergerak yang gerakannya itu bukan gerakan sholat. Terus kalau was-was gimana? Batalin sholat apa enggak? Was-was, karena sering was-was nggak apa lagi sholat. Contohnya begini, sholat misalnya nahan buang angin, gitu ya. Ini tadi gua tahan, ini keluar apa kagak ya, gitu ya. Ini keluar apa kagak kan gitu Pak. Itu namanya was. Lagi sholat tadi, atau mungkin tadi wudhu kok sempurna apa kagak ya. Benar apa kagak boleh gitu Pak? Itu was-was. Nah, was-was gitu bisa batalin sholat nggak? Nggak. Sholat nggak bisa nggak batal karena was-was. Nah kalau misalnya karena was-was sholat batal Pak, sholat kita batal semua. Was-was saja misalnya batal. Terus kalau yang sholat bengong gimana? Sama kita banyak bengong Pak. Ya, contohnya apa? Imam salah, makmum semuanya kagak tahu. Ya, imam salah. Apa yang rakaatnya? Makmum kagak tahu. Tahu tapi dia ragu-ragu. Ntar kalau gua ucapkan ntar gua yang salah ya kan gitu. Pernah nggak lagi sholat tiba-tiba ingat tahu-tahu di tahiyat jadi makmum? Pernah Pak? Nah, tahu-tahu lagu di tahiyat ini kan begitu. Itu Pak. Makanya kita kenapa? Kalau pembahasan dalam kitab Dzurrah Nasihin itu kemarin kita apa? Harus betul-betul banyak istighfar. Makanya kalau di sholat tuh suruh istighfar. Jangan langsung apa? Jangan langsung Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbana wa lana ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal akhirin. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.